شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Masyaallah muslimin rahimahullah. Terakhir pembahasan kita bagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang peristiwa akhir zaman. Rasulullah mengatakan beberapa pertemuan terakhir kemarin bulan yang lalu, Rasulullah mengatakan di akhir zaman ada 3 pasukan, satu di Syam, satu di Irak, dan satu di Yaman. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kata Rasulullah memberikan arahan kepada sahabatnya, pilihlah Syam atau Yaman. Menjadi pertanyaan kita, kenapa Rasulullah tidak mengatakan para sahabat ke Irak? Bulan yang lalu sudah saya sampaikan, saat Rasulullah berada di Madinah Al-Munawwarah, saat itu Rasulullah menghadap ke arah timur dan Rasulullah bersabda, Inna fitnah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna fitnah hahuna, ala inna fitnah hahuna, ala inna fitnah hahuna, yaitu kaum syaitan. Jadi Rasulullah mengatakan munculnya fitnah itu dari arah timur, yaitu tempat munculnya tanduk syaitan. Bahkan Rasulullah memberikan penjelasan lagi dalam kitab Sahih Muslim tentang kita puasa besar. Jadi Irak itu pusat kekufuran dan sumber fitnah akhir zaman. Ternyata setelah kita buka sejarah, ternyata benar. Makanya ketika Rasulullah memberikan kabar apa sikap kita sebagai umat Rasulullah SAW, tasdiquhu fima akhbar, kita harus membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apalagi Allah SWT sudah memberikan tadbir dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattabi' hawahu wa huwa wahyun minna. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan ahwal, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang dibagikan oleh Allah kepada Rasulnya, pasti terjadi, tidak bisa terjadi. Ternyata benar. Kalau kita buka dari sisi sejarah, Yaumul Jumat, hari Jumat, saat Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat itu dia sedang puasa dan sedang membaca Al-Quran. Pada saat itu dia membaca surah Al-Kahfi. Ternyata ada seorang Yahudi namanya Abdullah bin Sabah, pura-pura masuk Islam. Ini munculnya dari Irak. Dia sebarkan fitnah. Khalifah Utsman melakukan korupsi. Khalifah Utsman melakukan mengikuti. Akhirnya bagaimana
terhipnotis oleh fitnah yang dikembangkan dalam Islam. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Apa yang terjadi saat Khalifah Utsman bin Affan sedang puasa dan beliau sedang baca soal kafir. Mereka buka Al-Quran. Pas ayat Falyatalaqah, itu kan warnanya merah. Saat itu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ditebas oleh pedang. Beri mati saja. Akhirnya kekhalifahan diganti oleh Khalifah bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah SAW juga apa yang dikabarkan oleh Rasulullah ini, kalau kita buka dari sisi sejarah, munculnya perselisihan antara para sahabat sehingga muncul perang Siffin, perang Jamal. Itu munculnya bibit fitnah dari Irak. Begitu juga aliran-aliran sesat di seluruh dunia ini munculnya sumbernya dari Irak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhir zaman dari arah timur Allah munculkan Al-Masih Dajjal. Itu dalam kitab Sahih Muslim Rasulullah mengatakan Asbahan. Kalau kita buka Google Map itu kota Isfahan Irak. Rasulullah mengatakan di belakang Dajjal itu ada 70.000 orang Yahudi. Mereka pakai al-Qur'an Islam dibakar-bakar. Nah sekarang apa sudah muncul di kota Isfahan orang-orang Yahudi sudah ada sebuah buku yang ditulis oleh duta besar Amerika untuk Iran, judulnya Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan Iran itu sekarang sudah ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Berarti tanda-tanda itu sudah mulai. Bapak Ibu yang dimuliakan. Dan itu sudah kita bahas bulan yang lalu. Jadi kenapa Rasulullah memilihkan sahabat-sahabatnya pilih kaum sahabat? Karena bila Islam itu negeri Islam akhir zaman. Bahkan Allah dan Rasul yang mengatakan pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di negeri Islam. Negeri Islam yang mana? Rasulullah mengatakan Allah SAW di Baitul Maqdis dan Baitul Maqdis. Ini hadis sahih itu Palestina. Apa sih Fadilah? Keutamaan bila bisa yang pertama Rasulullah SAW berdoa secara khusus, Allahumma barik lana fis Syam. Ya Allah berikan berkah negeri Syam. Saya kalau sudah ini 2 kali, nah, ini kita sudah masuk bulan Rajab. Sudah masuk? Belum lagi. Sebentar lagi. Rasulullah itu biasanya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban wa barik lana Ramadan, dan temukanlah kami bulan Ramadan. Itu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jadi diingat-ingat, insya Allah sebentar lagi, ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Rajab. Itu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah yang betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab Hayat Sahabat ada kurang lebih 900 sahabat Rasulullah mungkin bisa
Di antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dari Imam Al-Bukhari Muhammad, bila Syam itu bumi Allah yang bersih dan thayyib terbaca. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'ala al-haq hatta taqsam. Rawahu Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memunculkan ta'ifah al-mansur, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhahirin 'ala al-haq, beliau dieksiskan di atas al-haq, kebenaran, hatta taqsam, sampai yaumil qiyamah. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis dari Imam Abu Muhammad, bila Syam itu Allah jadikan menjadi bumi hijrah di akhir zaman. Ternyata benar. Saya berangkat akhir tahun 2012 dari Turki menuju Syam. Ternyata sebelum saya pulang ke Indonesia, itu komandan-komandan perang yang ada di lapangan itu mengatakan Syam. Di Syam sekarang ini, di Suriah itu berasal dari 82 negara, termasuk Indonesia. Bahkan pemuda-pemuda malam bisa. Bahkan dari markas yang saya tempati itu, radius 500 meter itu dari Mindanao, itu kan sama hampir mirip tingginya dengan kita, orang-orang Filipina. Jadi di sana ada kurang lebih 82. Apa yang dihambatkan oleh Rasulullah di bumi hijrah itu tidak ada jalan nyata. Itu saya menyaksikan di lapangan. Kemudian Rasulullah mengatakan bila bisa akan dijadikan oleh Allah menjadi bumi ribat wal jihad ila yaumil qiyamah. Jadi ladang jihad global internasional Allah takdirkan di bila bisa bumi Syam, mana Palestina. Itu sudah takdir, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila di Syam itu tempat kembalinya Khalifah Rasyid, Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Beliau lagi dibaiat di depan Ka'bah. Rasulullah mengatakan tempatnya itu antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim di tengah-tengah. Nah, siapa yang disiapkan oleh Allah untuk mengawal Khalifatullah Al-Mahdi dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis? Rasulullah mengatakan dalam kitab Sahih Muslim bahwa fitan wasal besar. Mereka itu yang sering disebut dengan Ashabul Rayat Usul, pasukan pembawa baju-baju. Itu di jantungnya Khurasan, Afghanistan. Kemudian bila di Syam tempat terjadinya mahkamah peperangan antara kaum muslimin dan Rom, dan puncaknya mahkamah kubra, perang akbar di akhir zaman. Allah takdirkan di Palestina. Maka Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah SAW tidak akan terjadi kiamat hatta kaum muslimin dan Yahud, sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai-sampai dikabarkan oleh Rasulullah di mana batu pohon di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah, batu pohon itu berbicara dan memanggil ya Muslim, ya Abdullah, wahai kaum muslimin, wahai Allah. Di belakang ada orang Yahudi, fakuluh kecuali pohon belakang. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini dipercaya oleh orang Yahudi. Makanya sekarang di Israel sibuk tanam pohon belakang. Karena itu tempat berlindungnya orang Yahudi. Bahkan Mahkamah Kubra, perang akbar di akhir zaman itu diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Kristen. Mereka menamakan perang Armageddon. Itu mereka yakin. Dan kalau umat Islam tidak yakin itu kebangetan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa la sunnah tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Kemudian yang kedua, bila Islam itu tempat diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita lihat dalam kitab Sahih Muslim, bab kita pasal salah satu tanda-tanda yaumil qiyamah kubra, salah satu di antaranya Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih Masjid Al-Umayyah sebelum subuh. Nabi Isa alaihissalam diminta untuk menjadi imam sholat subuh. Tapi Nabi Isa alaihissalam menyerahkan kepada Khalifatullah al-Mahdi untuk menjadi imam sholat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengatakan dalam kitab Sahih Muslim bab fitan puasa dosa. Salah satu tanda-tanda yaumil qiyamah kubra. Dan ini bulan Desember 2024, alhamdulillah dibebaskan oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah. Alhamdulillah sudah dibebaskan. Yang sekarang dia dijadikan presiden adalah Ahmad Asy'ari. Itu kalau dilihat jejak digitalnya, ternyata kakeknya Ahmad Asy'ari itu dulu pernah jadi gubernur Syam pada masa Khalifatul Utsmani. Jadi apa? Buah tidak jauh dari pohon. Jadi ternyata presiden Suriah sekarang ini itu keturunan orang penting dengan gubernur Syam. Makanya begitu Suriah alhamdulillah dibebaskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah langsung Turki, Qatar, Saudi, Pakistan, Indonesia, Malaysia mensupport Suriah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menandatangani itu di depan Presiden Turki Tayyip Erdogan. Kenapa? Karena sejarah insya Allah akan berulang. Kalau sudah Masjid Al-Umayyah dibebaskan oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah sebentar lagi Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Takbir Allah. Sejarah akan berulang. Dalilnya dari surah Al-Fatihah ayat 23 yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan. Nah, apa tugas Nabi Isa alaihissalam? Ketika Allah turunkan di Menara Putih Masjid Al-Umayyah sebelum subuh, yang pertama membunuh Al-Masih Dajjal, yang di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi. Kemudian yang kedua menghancurkan salib. Ini tugas Nabi Isa alaihissalam yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga meluruskan kembali pola makanan halal dan haram. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam ketika turun ke bumi, dan itu tanda-tanda yaumil akhir, tanda-tanda yaumil qiyamah. Nabi Isa alaihissalam ditugaskan oleh Allah untuk menghapuskan jizya pajak. Kemudian tugas yang selanjutnya, Nabi Isa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menundukkan kekuatan-kekuatan kufur di seluruh dunia. Dan puncaknya Nabi Isa alaihissalam akan menghadapi bangsa-bangsa Ya'juj wal Ma'juj. Dan akhirnya setelah itu seluruh dunia
mungkin kita sudah jadi tanah semua. Bahwa Rasulullah masih ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memprediksi umur umat Rasulullah itu 1500 tahun. Sekarang 1447 tahun. Berarti kurang 53 tahun. Nah, umur kita berapa sekarang? Kira-kira ditambah 53 tahun, nuntut atau tidak? Nah, Rasulullah, ulama-ulama Ahlus Sunnah memprediksi rata-rata diprediksi umur umat Rasulullah 1500 Hijriah. Sekarang 1447 Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah mengatakan nanti bila bisa yang di sana ada Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Itu ditakdirkan oleh Allah menjadi bumi masa dan bangsa. Dan pada masa kita itu letaknya di Syam. Tapi alam itu beda, bukan alam dunia tapi alam akhirat. Rasulullah mengatakan satu hari di padang mahsyar itu perbandingannya dengan ukuran dunia itu 50.000 tahun ukuran dunia. Satu hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih dalam Bukhari Sahih, selesai yaumul ba'ats dibangkitkan manusia dari alam kubur. Semua manusia digiring kepada mahsyar dalam keadaan telanjang bulat tanpa alas kaki. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah antar manusia pada saat itu saling melihat? Lah, tidak. Jadi ketika dibangkitkan dari alam kubur, digiring kepada mahsyar, Rasulullah mengatakan semuanya sibuk dengan dirinya sendiri, nafsu-nafsu. Jadi nanti di pada masa itu gak ada kesempatan mana istriku, mana anakku, mana suamiku, gak ada. Semua sibuk dengan dirinya sendiri. Satu hari di pada masa itu berbandingnya sama dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Matahari didekatkan sepanjang 1 mil. Nah sekarang itu ribuan mil. Itu kalau jam 12 siang panas ya. Nah ini 1 mil. Rasulullah mengatakan ada keringat manusia yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang keringat manusia sampai ke pinggangnya, dan ada keringatnya yang sampai menenggelamkannya. Dan itu tergantung amal-amal solehnya ketika hidup di sini. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah. Nah, pertanyaannya, apa yang kita tunggu pada saat kita di padang mahsyar? Syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya di dalam ayat kursi Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Jadi kata Allah, syafaat itu harus atas izin Allah. Dan yang diberi izin oleh Allah hanyalah Rasulullah SAW. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Allah berfirman yang sering kali dibaca oleh khotib-khotib kita. Surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Apa maknanya? Para ahli hadis menafsirkan Allah dan para malaikat
Makanya kenapa Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa maknanya? Ulama hadis menafsirkan, kalau kita bersolawat kepada Nabi satu kali, Allah akan turunkan 10 rahmat. Masya Allah, luar biasa. Makanya kenapa yaumul Jum'ah, lailatul Jum'ah, yaumul Jum'ah, malam Jum'ah, hari Jum'ah, perbanyak baca sholawat kepada Nabi, supaya kita mendapatkan rahmat dari sisi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini jadi suriah sebagai tanda bahwa kita ini umat Islam. Makanya kenapa Direktur FBI James Kennedy memberikan statement di media internasional, Suriah lebih mengkhawatirkan dari Afghanistan. Tahu-tahu. Kenapa? Karena di sana sudah ada kaum muslimin dari 82 negara. Tangguh-tangguh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan mantan sekjen PBB Kofi Annan memberikan statement, Suriah bukan takdirnya. Suriah tidak sedang berlaku yang akan melewati batas negara. Artinya apa? Begitu Suriah tahun 2011 sampai akhirnya Allah berikan foto kemenangan bulan Desember 2024, itu benar-benar jadi medan magnet seluruh dunia. Luar biasa. Ternyata benar. Saya sudah pernah ke sana. Saya 3 kali ke sana. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan. Jadi bila di saat itu Rasulullah mengatakan akan menjadi negeri Islam akhir zaman. Pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Itu pasti tidak bisa tidak. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan kabar apa? Di wilayah Syam akan terjadi peperangan. Jadi nanti peperangan akhir zaman itu tidak di malam, bukan tadi malam, tapi di Sabtu malam. Tapi di Sabtu Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah SAW tarzunan jaziratul Arab ayatullah, thumma tarzunan Faiza ayatullah, thumma tarzunan Rum ayatullah, thumma tarzunan Dajjal ayatullah. Qala na'im ya Jabir, ala tar'in Dajjal la yakhruju hatta tutahu rawahu Muslim. Jadi Rasulullah mengatakan Tarzuna Jaziratul Arab ayatullah, kalian nanti akan menaklukkan Jaziratul Arab dan Allah akan menaklukkannya. Jadi Rasulullah memberikan kabar nanti umat Islam akan menaklukkan Jaziratul Arab dan Allah akan menaklukkan. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terjadi ikhtilaf perselisihan tentang jumlah, tentang Jaziratul Arab, jumlahnya itu terjadi perbedaan. Tapi pada umumnya Jaziratul Arab itu Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab yang ibu kotanya apa? Dubai. Kemudian Qatar, ibu kota negaranya Doha. Kemudian Bahrain, Kuwait, Yordan, Palestina, Suriah, Lebanon.
Ini Jazirah Arab. Dan memang bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, di kalangan ulama terjadi ikhtilaf persetujuan pendapat, ya kan? Nah kalau kita lihat di lapangan, artinya ulama-ulama hadis menafsirkan itu diktator-diktator Sunni akan ditaklukkan dan Allah akan melakukan. Coba, mulai dari Tunisia, Ben Ali, Tuhan, diktator, Tuhan. Kemudian Libya, Muammar Gaddafi, Tuhan. Kemudian Mesir, Husni Mubarak, Tuhan. Kemudian Yaman, Abdullah Saleh Al-Tuhan. Dan ini akan terus bergerak. Tinggal tunggu tanggal main. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tsumma tahzuna Farisa fa Allah." Kemudian kalian akan melakukan Persia dan Allah akan melakukan. Tanda-tandanya sudah mulai nampak. Mulai dari Suriah, Basar Asad, Engkau. Nah ini tanda-tandanya sudah mulai nampak. Jadi nanti pusat Syiah internasional, diktator Syiah Rafidah akan melakukan, dan Allah akan melakukan. Kemudian Tsumma tahzuna Rum fa Allah. Kemudian kalian akan menaklukkan Rum. Banyak Allah dan Allah akan melakukannya. Dalam kitab Sahih Muslim bab kita pasal 9 Rasul memberikan fatwa. Sebelum terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom, akan terjadi perdamaian antara kaum muslimin dan Rom. Kira-kira sudah terjadi apa belum? Soalnya yang kita lihat sekarang ini, Romawi Timur yang diwakili Rusia sekarang kok dekat dengan dunia Islam. Apakah tanda-tandanya sudah mulai nampak? Allah Ta'ala hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa melihat sebagainya. Nah sekarang seluruh dunia Islam, Saudi, Qatar, semua Dubai, semuanya termasuk Indonesia merapat ke Rusia. Akhirnya mendirikan BRICS, ya kan? Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ketika Presiden Prabowo ke China, habis itu kan ke Rusia. Nah, saya dipanggil penasihat presiden di Jakarta. Saya dapat informasi dari penasihat presiden Prabowo di Jakarta. Pusat. Kenapa Pak Prabowo ke China? Itu strategi. Kenapa? Selama 10 tahun TNI kan dilemahkan selama 10 tahun. Polisi diamankan. Jika hanya kekuatan TNI itu langsung ambruk, ranking kedua bawah tingkat dunia. Dulu TNI itu ranking 3 tingkat dunia. Seluruh dunia Indonesia ranking ketiga dulu. Tapi selama 10 tahun dihancurkan. Nah akhirnya Menteri Pertahanan Jenderal Safri Syarsudi ditanya oleh Presiden, Pak Safri, ini pesawat tempur generasi kelima Indonesia punya berapa? Satu bahkan selama 10 tahun. Sementara Singapura, Malaysia, negara-negara Asia itu puluhan, Cina 300. Nah kalau umpama Indonesia diserang 300 sama satu, jadi kelompok Indonesia. Makanya kenapa Pak Prabowo datang ke Cina itu strategi. Kemudian setelah itu saya dapat info A1 dari penasihat Presiden Prabowo. Pak Prabowo langsung ke Rusia. Alhamdulillah. Presiden Vladimir Putin rubah. Welcome to Indonesia. Itu
dikasih hadiah Al-Quran. Itu Presiden Rusia Vladimir Putin langsung mencium Al-Quran. Mudah-mudahan itu bidaya. Akhirnya sebelum Pak Prabowo ke Rusia, itu ada acara kenegaraan. Vladimir Putin di depannya ini jenderal-jenderal angkatan darat semuanya juga angkatan-angkatan perang, juga intelijen semuanya. Nah, duduk di depan itu ada imam masjid Rusia. Selesai Vladimir Putin memberikan sambutan sebagai kepala negara Rusia, beliau mundur 3 langkah. Beliau minta imam masjid Rusia untuk memberi nasihat kepada Presiden Rusia. Nah itu dengan sikap seperti ini didengarkan itu Pak nasihat imam Rusia, imam masjid Rusia. Berarti Vladimir Putin insya Allah sudah dapat, insya Allah. Nah alhamdulillah Pak Prabowo nyampe ke Rusia, Vladimir Putin langsung welcome. Karena Indonesia satu-satunya negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia. Nah, saya dapat info asal dari penasihat presiden ketika saya diundang di Jakarta. Nah, besar. Pak Prabowo, Presiden Indonesia menyampaikan di depan Vladimir Putin. Apa? 15 orang kalangan militer Amerika itu sudah mengelilingi Indonesia. Remote-nya di mana? Darwin, Australia. Sementara 10 tahun Presiden Jokowi ngasih karpet merah kepada Cina untuk bangun markas militer Cina di Kepulauan Natuna. Tapi Cina masih minta lagi Pulau Rempang Galau. Kenapa Cina berambisi untuk menguasai Rempang Galau? Karena di Rempang Galau itu ada laut dalam. Untuk memudahkan kapal-kapal selam Cina merapat untuk memperkuat markas militer Cina yang ada di Kepulauan Natuna. Jadi Indonesia ini sedang dikepung oleh Amerika dan Cina. Sementara Australia itu sudah memasukkan persenjataan untuk mempersenjatai separatis OPM di Papua. Akhirnya Vladimir Putin memberikan respon kepada curhatnya Pak Prabowo. Alhamdulillah, langsung perintah Presiden Rusia, kapal selam nuklir yang paling canggih di Rusia langsung digerakkan ke perairan Indonesia untuk mengimbangi Amerika, Cina, dan Australia. Australia langsung mikir-mikir banyak. Ya, akhirnya Australia gak jadi lagi untuk memprovokasi separatis. Akhirnya Bintang kembali lagi ke Australia. Akhirnya Pak Presiden Prabowo dipersilahkan untuk terbang dari Rusia menuju Saudi Arabia. Nyampe di Saudi Arabia, Presiden Prabowo diminta oleh Pangeran Muhammad bin Salman untuk mengajarkan doa di dalam Ka'bah. Masuk Quran dan masuk Quran. Karena saya dapat info langsung dari penasihat Presiden Prabowo di Jakarta. Jadi Pak Prabowo berdoa khusus di dalam Ka'bah di Masjidil Haram sampai beliau menunaikan ibadah umrah. Diberi kesempatan oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, akhirnya ketika Indonesia bergabung dengan BRIC, Rusia, ya kan? Akhirnya BRIC memutuskan Batam dijadikan pusat ekspor seluruh anggota BRICS. Sehingga akhirnya Presiden Prabowo langsung
Ya Allah, ternyata Bapak-bapak Ibu, ternyata Singapura itu kaya. Itu ternyata kayanya itu dari Indonesia. Lewat siapa? Mafia-mafia, pengkhianat-pengkhianat bangsa. Akhirnya Presiden Prabowo minta untuk ditangkap pengkhianat bangsa itu. Namanya Riza Khalid. Berapa kerugian negara? 1.000 triliun. Kira-kira Bapak Ibu 1.000 triliun itu nanti ketumpuk nih masih saat ini cukup? Kurang cukup. Mungkin sahur ya istilah barang sambung tumpuk dengan uang-uang yang uang merah ini ya pastikan itu pusat 1.000 triliun. Alhamdulillah terbongkar. Jika akhirnya sekarang Indonesia sudah tidak lagi ekspor ke Singapura, ekspor cukup dari Batam. Jadi selama ini yang punya minyak itu Indonesia kan? Singapura kan tidak ada minyak, tidak ada. Jadi Singapura itu cuma buat kilas, istilahnya apa namanya? Bak. Ya. Jadi Singapura itu cuma menyiapkan bak ya kilang minyak. Minyaknya dari Indonesia nyampe di Singapura, Indonesia yang mafia ini tadi beli lagi ke Singapura, impor. Itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Jadi pengusaha Amerika Elon Musk itu memprediksi sekian tahun lagi Singapura akan bangkrut. Karena selama ini kekayaannya itu dari Indonesia. Tidak ada minyak, Pak. Tidak ada minyak. Itu dulu Pak Jokowi jual pasir. Sampai akhirnya pasir Indonesia sampai akhirnya jadi pulau itu di Singapura, tambang. Jadi sangat bergantung pada Indonesia. Jadi nanti diprediksi Batam itu akan melampaui Singapura. Ini Bapak. Nah, itulah ceritanya. Jadi rata-rata nyimpang sedikit. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, setelah kaum muslimin berdamai dengan Rom, Rasulullah mengatakan nanti akan terjadi peperangan. Di mana Ahmad Audari. Alhamdulillah saya sudah pernah jalan. Saya berangkat waktu subuh dari Jabal Akra, Provinsi Latakia, nyampe ke Aleppo. Jadi di sana ada Amma itu satu damai yang luar, Jabir itu satu padang yang luar. Di sana tempat terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Di belakang Rom, artinya di belakang Amerika itu ada 60 negara. 80 negara, 80 panik, 80 arwah. Sekarang di belakang Amerika ada 60 negara, berarti kurang 20 negara. Ini belum terjadi. Tapi Rasulullah sudah memberikan kabar nanti kalau sudah terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom yang di belakangnya ada 80 negara, 80 arwah. Itu kata Rasulullah seperti pasukan Islam akan lari dari peperangan itu dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Kemudian seperti pasukan Islam akan gugur sebagai syuhada mati syahid. Kemudian seperti pasukan Islam akan diberikan al-falah, kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi peperangan antara kaum muslimin di Aleppo dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini pasti terjadi. Kemudian Rasulullah lanjutkan hadis itu, "Tsumma tahzuna dajjal wa yaqul."
Jadi An-Nafi berkata, ya Jabir, ala ta'an dajjal la yakhruju hatta tuqtahu. Jadi setelah kalian memerangi Dajjal dan Allah akan melakukannya, Nabi berkata kepada Jabir, tidaklah engkau melihat bahwa Dajjal Allah munculkan setelah Rom ditaklukkan. Berarti selesai. Jadi Dajjal itu akan muncul setelah peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Kita harus ada di sana. Mohon silakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak sedikit. Nanti kita sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengatakan dalam kitab Sahih Muslim bahwa kita puasa bersama. Jadi Dajjal itu mau munculkan di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, kota Asbahan Iran. Jadi Imam Abu Syiah waktu itu adalah Dajjal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, apakah Dajjal itu, Rasulullah mengatakan Dajjal itu ya bukan fiktif, tapi manusia, pemuda. Rambutnya kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, Dajjal itu rambutnya keriting, terus mata
yang sebelah kanan buta, yang sebelah kanan itu buta, terus yang satunya itu seperti anggur hitam menjorok ke depan. Apa kata bahasa Jawa? Mendorong. Kemudian di dahinya tertulis kaf fa ro, kafir. Kemudian dua kakinya bentuk O. Jadi seperti itu wujud Dajjal itu seperti itu. Nah, Rasul mengatakan ketika Dajjal muncul, Rasul memberikan wasiat kepada umatnya untuk menghadapi fitnah Al-Masih Dajjal. Dua senjata yang diberikan oleh Rasul kepada umatnya. Yang pertama, hafalkan 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Hafalkan 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Ini senjata untuk menghadapi fitnah Al-Masih Dajjal. Kemudian yang kedua adalah doa. Kapan? Pada saat tahiyat akhir, selesai baca sholawat kepada Nabi, lanjutkan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Jangan lupa. Itu senjata yang kedua. Mohon maaf Bu, Rasul ngasih kabar, jadi ibu gak boleh nyesal. Rasul ngasih kabar, kalau Dajjal sudah muncul, itu yang paling banyak terkena hipnotis Dajjal, terhipnotis di Dajjal itu kaum wanita. Makanya para suami diminta untuk mengiring istri-istrinya, sebagaimana perintahnya Allah, wa qarna fi buyutikunna. Jadi kaum wanita itu banyak-banyak di rumah, jangan di luar rumah. Itu kalau muncul Al-Masih Dajjal. Nah, bahwa ini yang dimuliakan, puncaknya nanti akan terjadi malhamul kubra, perang akbar di akhir zaman. Ini pasti antara kaum muslimin dan bangsanya, di mana lembah Megiddo, Palestina. Jadi nanti perang akbar. Orang-orang Yahudi dan Kristiani menyebut perang Armageddon. Itu akan terjadi di Palestina, lembah Megiddo, Palestina. Jadi perang terbesar nanti di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina, bukan di Malang. Malang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul mengatakan dalam kitab dalam hadis dari Imam Abu Dawud dalam kitab Al-Ma'ahir bin Maqal min Al-Malahir, benteng kaum muslimin pada saat terjadi malhamatul kubra, perang akbar di akhir zaman itu di London, Damaskus, Suriah. Dan Rasulullah mengatakan dan hadis dari Imam Tabrani dalam kitab Al-Majmu'ah Mu'jamul Kabir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, medan ribat yang paling asli, yang paling afdal, paling utama pada saat terjadi malhamatul kubra itu di Asqalan, Palestina. Jadi ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan kabar. Pasti terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan oleh Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang bersyukur. Amin. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Ya kan? Kita lanjutkan bulan depan bagaimana pengakuan pakar sejarah dan lembaga riset internasional tentang bagaimana masa depan kaum muslimin.
kita lanjutkan bulan depan. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan. Kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Ustaz, ini mungkin pertanyaan khusus saya aja Ustaz. Waktunya sudah. Satu, bagaimana untuk membedakan antara, kan katanya dajjal sekarang sudah banyak yang keluar. Untuk membedakan, untuk mengetahui dajjal yang asli gitu. Maksudnya bukan kalau yang asli kan masih nunggu. Maksudnya anak-anak buat dajjal yang sudah yang sudah keluar lah istilahnya. Yang kedua, surat itu kayak surat Al-Kahfi itu katanya kalau orang muslim itu nanti dengan angin duhon itu kan yang punya iman tuh mesti meninggal Ustaz, dengan duhon ya. Nah, bagaimana dengan istilahnya pesan Rasulullah masalah istilahnya ini untuk menghadapi dajjal senjatanya ini? Siapa yang akan membaca itu seandainya terjadi itu? Karena kan orang beriman kan sudah tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi insya Allah ini jadi materi khusus. Dajjal itu tidak muncul, tapi sistem Dajjal itu sudah muncul sampai ke gunung, sudah sampai ke seluruh dunia termasuk Malang. Insya Allah nanti ada kita jadikan tema khusus. Mungkin bulan depan, bulan depan nanti kita akan tentang sistem Dajjal. Itu perlu kita pelajari, ya kan? Dajjal yang asli belum muncul, tapi sistemnya sudah cetok pelowen. Insya Allah kita bahas. Kemudian bagaimana umur umat Rasulullah itu kan maksimal 1.500, ya kan? Nah, kalau kita kira-kira lutut dah ketika Dajjal itu muncul, mungkin kita sudah jadi tanah. Nah, padahal tanda-tanda yang kiamat kubra, orang-orang mukmin dimatikan oleh Allah dengan al-duhan, gitu kan? Nah, terus siapa pandangannya? Wallahu a'lam. Ya mungkin apa anak cucu kita atau mungkin cici-cici kita, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu, gitu kan? Yang nanti akan menyaksikan Dajjal. Kenapa? Rasulullah memberikan wasiat kalau Dajjal muncul, senjatanya cuma 2. Hafalkan 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi atau 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Kemudian senjata yang kedua doa pada saat tahiyat akhir selesai baca sholawat kepada Nabi. Nah, jadi terus pertanyaannya, kira-kira nutup nggak kita ngomong banyak orang yang baru? Ya. Mudah-mudahan nggak nutup. Mudah-mudahan karena Dajjal itu dahsyat. Jadi kecepatannya itu seluruh dunia kena, apalagi bodoh kena seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Seluruh dunia kena fitnah Dajjal, termasuk bodoh semuanya. Nah, saya kira itu jawabannya. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan kita judulnya adalah sistem Dajjal. Oke? Bulan depan sistem Dajjal. Kan ini menarik ini. Menarik. Ya, mohon silakan. Jadi kami yang membuat Jadi kami formatif selalu membuat player yang akan ditampilkan untuk di kajian bulan depan. Jadi nanti sistem Dajjal nanti saya WA. Jadi mengupas tentang sistem Dajjal. Ini perlu Pak, supaya kita siap menghadapi. Saya kira itu. Cukup? Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.